Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ketua, mungkin doanya silakan.
kita pada pagi hari ini. Silakan keluarkan buku tulisnya, buku pembelajaran coding. Silakan keluarkan buku tulisnya. Sekarang tanggal berapa? Hari apa? Kamis. Nah, Kamis kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Apa kita tentang coding dan kata dan KKA. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar coding dan KA. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang coding dan KA? Coding, siapa yang masih ingat? Nah, Coding adalah perintah yang merupakan kode yang dapat dipahami oleh komputer. Coding adalah apa tadi, Askar? Apa tadi, Askar? Coding adalah perintah berupa kode yang dapat dipahami oleh komputer. Ya, itu coding. Berarti coding itu adalah perintah yang berupa kode yang dipahami oleh komputer. Ya, berarti nggak oke. Berarti si Amabel ada mengulang pembelajaran di rumah. Bagus, tepuk tangan untuk Amabel. Lalu ada Kak Ani, tahu nggak apa artinya? Kak Ani, kamu tahu nggak artinya apa? Hah?
menggunakan nah, itu dia. Kita lanjut. Lanjut ya. Oh dia. Nah, itu dia. Kita hapus saja lah ini ya. Nanti nggak jelas. Udah dicatat kan? Nah, kita hapus ini. Oke. Ini yang disebutkan oleh temanmu tadi. Ya, sama Aska dan Amabel. Tepuk tangan untuk Amabel dan Aska. Berarti anak ibu masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu ya, minggu kemarin boleh. Nah, ini dia. Oh. Nah, lanjut. Google Map, asisten suara, filter foto di kamera HP ini adalah apa? Siapa yang tahu? Yang kita gunakan? Zaira? Ini adalah contoh penggunaan AI yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh sederhananya, ada Google Map, ada asisten suara, ada filter foto di kamera HP. Kita bahas satu-satu dulu. Google Map. Google Map ini apa? Untuk apa gunanya? Bisa memberitahu jalan tercepat. Contohnya kayak di Pulau Punjung, ya kan? Kalau kita mau ke Pulau Punjung dari Sungai Dare, mau ke Pasar Pulau Punjung, ternyata di simpang 4 Pulau Punjung itu ada orang demo atau ada macet. Karena kita terburu-buru
Iya. Nah, ya seperti itu ya. Umpamanya ibu kasih nanti tugas tentang matematika, ya kan? Bikin sudut atau pelajaran kita tentang sudut atau KPK atau FPB segala macamnya. Nah, nanti kamu nggak ngerti, boleh tanya ke Google, tapi tidak boleh dicontek. Itu hanya untuk membantu kita saja, ya. Nah, jadi tidak boleh setiap yang kita tengok di Google atau segala macam itu nggak boleh kita salin seutuhnya, harus kita telaah dulu. Ya, belum tentu yang di Google itu betul semuanya, ya kan? Nah, karena itu juga kayak komputer, HP, iPad, laptop itu dibuat oleh manusia, ya, iya enggak? Itu ciptaan manusia lah itu, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau bilang kita umpamanya sekarang udah memasuki Lebaran nih, kita mau cari di tahun 2025 ini apa model baju yang bagus, ya kan? Apa model baju Lebaran di tahun 2025? Lalu Zaira buka nih Google Assistant. Hai Google, tolong carikan model baju Lebaran yang terbaru di tahun 2025. Lalu dia menjawab nanti, baik Zaira, nanti saya carikan. Nah, itu kan jawabnya. Itu jawaban dari Google Assistant itu kan. Nah, itu dia. Lalu selanjutnya yang ketiga, filter foto di kamera HP. Ya kan? Kadang di kamera kita itu muka kita maunya putih, cantik. Padahal kita udah cantik ya kalau yang perempuan. Ya. Kebanyakan yang suka berfoto itu siapa? Perempuan. Ya enggak? Ya enggak? Iya. Nah, jadi karena kita mau hasilnya bagus, bersih, kita pakailah filter di foto di kamera. Di kamera HP-mu ada filter enggak? Ada. Yang bagaimanapun bentuknya ada, ya kan? Seperti filter di Instagram, foto di Instagram itu nanti ada seperti kayak di di TikTok juga ada, ya kan? Di TikTok kita juga ada filter fotonya. Mau dia pakai di sini? Pakai hiasan bendo, ya kan? Atau kacamata, itu memakai filter. Kulit kita umpamanya kurang cerah, kita mau cerah nih, jadi kita foto pakai filter HP. Semua anak itu pasti sudah bisa menggunakan itu, ya enggak? Ya, apalagi nih anak-anak perempuan ini, ya kan? Nah, ini adalah contoh sederhana AI dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita gunakan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang sering kita gunakan adalah yang tiga ini. Ya? Ya tidak? Iya. Yang pertama yaitu Google Map, lalu asisten suara atau Google Assistant. Yang ketiga filter foto di kamera HP. Ya, itu yang sering kamu gunakan. Betul tidak? Ibu pun juga sering menggunakan, apalagi yang nomor 3. Ya kan? Nah, karena yang hobi berfoto itu adalah perempuan. Kalau laki-laki apa hobinya? Main game. Kalau berfoto hobi enggak yang laki-laki? Enggak. Hobinya apa? Main game. Ya. Pulang sekolah main game. Pulang mengaji main game. Lalu kapan belajarnya lagi? Malam. Oke. Nah, kita lanjut selanjutnya. Nah, ini apa? Gambar apa ini?
FF di sini ya. Iya iya. Roblox itu seperti apa itu permainannya? Oh yang kayak peta-peta kecil-kecil itu. Oh iya 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 iya. Ya. Nah, coba kamu lihat, perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar ini adalah game mencari harta karun. Berarti kalau yang suka mencari harta karun ini siapa ini namanya? Laut. Ini kapalnya. Berarti dia harta karunnya ada di mana? Di sini. Sebelum dia sampai ke tempat harta karun itu, dia harus melewati perjalanan yang sangat panjang. Ya, melewati perjalanan yang sangat panjang, melewati pegunungan, apa lagi? Sungai, lalu apa lagi nih? Hutan, pohon kelapa. Biasanya si bajak laut ini mencari harta karun di dekat mana? Di laut, di pulau. Nah, itu dia. Ya, di pulau. Nah, ini dia. Di kapalnya, ini lautnya sekeliling laut. Ini ada pohon apa namanya? Pohon kelapa. Ini apa namanya nih? Pegunungan. Ya. Bagaimana caranya supaya si bajak laut itu mendapatkan harta karun yang diincarnya? Ya. Nah, berarti dia turun dari kapalnya ditaruh di sini. Ini jalannya, dia melewati pegunungan. Ini anggap ini apa namanya? Danau. Lalu kalau tanda ini apa namanya? Kalau tanda tengkorak ini apa namanya? Wah, itu dia. Kalau ini apa namanya? Gunung Merapi. Nah, apakah game itu bisa kamu mainkan secara langsung enggak? Tanpa ada prosesnya terlebih dahulu, bisa enggak kamu mainkan game itu langsung? Tidak. Berarti ada prosesnya yang harus kita lewati dulu ya. Nah, siapa yang tahu? Ada yang tahu enggak langkah-langkahnya? Apa sih? Oh, boleh kalau kita bermain dengan komputer, kita menghidupkan komputer terlebih dahulu, nak. Tapi kebanyakan kalau kita main games itu kebanyakan di komputer. Kalau di HP dia nggak mau, nanti jaringannya lah yang terganggu, ya kan? Yang tegang lah HP-nya, yang error lah HP-nya nanti. Karena game itu apanya besar, apa namanya? Polanya besar, ya berat kalau dimainkan di HP. Memorinya nanti tidak cukup. Kalau di komputer dia bebas saja, ya kan? Nah, lanjut. Apa lagi ya sekarang menghidupkan komputer? Apa lagi? Membuka aplikasi permainan. Membuka aplikasi gamesnya. Apa lagi? Login. Login.
drafting. Ya. Yang ketiga, game bisa jalan karena ada yang membuat langkah-langkahnya. Siapa yang membuat langkah-langkahnya supaya game ini bisa berjalan, supaya bisa game ini kita mainkan? Programmer atau pembuat game. Nah, di sini nanti adanya konsep coding. Coding apa tadi? Coding apa tadi? Coding adalah perintah yang berupa kode yang dapat dipahami oleh Perintah kode yang dapat dipahami oleh komputer. Ya, itu dia. Lanjut, yang keempat. Kalau kamu ingin bermain game atau membuat game sendiri, langkah-langkah apa yang perlu kamu lakukan? Yang pertama, kita merencanakan games apa yang mau kita bikin. Umpamanya mau game PUBG atau mau game apa tadi lagi? Free Fire atau FF atau game yang lainnya. Ya, dengan itu kita bisa menciptakan game sendiri. Ya, asalkan kita tahu langkah-langkahnya yang akan kita lakukan. Oke? Lanjut, menulis kode. Sama seperti yang di atas yang sudah dibikin oleh programmer, gitu ya. Nanti kalau kamu bikin game, berarti kamu udah bisa dijuluki sebagai programmer atau pembuat game. Bangga enggak tuh? Bangga kan? Kalau kamu bisa bikin game satu saja, lalu berhasil, lalu dimainkan oleh orang lain, pasti orang lain nanya, siapa sih yang bikin game ini? Namanya Putra. Oh, si Putra anak itu ya, sekolah di sini ya. Nah, bangga enggak kamu? Bangga enggak Putra? Nah, tuh. Nah, lalu menulis kode. Ya kan? Menulis kode. Kayaknya anak ibu lesu. Apakah karena kurang tidur atau karena belum makan, ibu tidak tahu. Ya, kalau kamu tidak semangat, ibu ajak semangat, mau? Mau enggak? Mau. Nah, kita tepuk semangat. Bisa? Bisa. 1, 2, 3, tepuk semangat. Kayaknya kurang semangat. Coba berdiri. Coba berdiri. Coba berdiri. Nah, semangat lagi ya, bisa? Bisa? Nah, kita coba satu kali lagi. Tepuk semangat. Ternyata tepuk tangan untuk kita semua. Bisa kita lanjutkan? Sudah hilang kantuknya? Sudah. Bisa lebih semangat lagi? Masa ibu udah semangat, kamu udah semangat? Seharusnya kamu lebih semangat daripada ibu. Ya kan? Nah, kita lanjut. Tadi menulis kode. Setelah kita menulis kode untuk games yang kita bikin, lalu kita mencobanya dulu. Bisa enggak games yang kita bikin itu berjalan? Bisa enggak games itu yang kita bikin itu bisa berfungsi dengan baik? Ya, makanya kita coba. Lalu setelah kita coba, setelah kita coba, kita kalau ada kesalahan kita perbaiki.
kita lakukan perbaikan. Nah, sampai di sini paham nggak tentang coding dan AI? Paham? Nanti kalau ibu tanya berarti kamu udah bisa menjawab ya. Kesimpulannya kemarin udah kita bahas, tapi kita ulang lagi, yaitu kesimpulannya siapa yang bisa membacakan? Sipa bisa? Nah, Sipa, silakan Sipa. Ini yang ini. Kesimpulannya ini. Nah. Sebelum melakukan sesuatu, kita perlu berpikir langkah demi langkah seperti saat komputer berjalan perintah. Itulah berpikir komputasional. Itulah berpikir komputasional. Ya. Nah, kesimpulannya ibu ulang kembali. Sebelum melakukan sesuatu, kita perlu berpikir langkah demi langkah seperti saat komputer menjalankan perintahnya. Itulah yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Nggak bisa kita melakukan sembarangan saja. Ya, kita harus berpikir dulu langkah demi langkah ini udah pas belum? Ini udah cocok belum? Baru kita menuju langkah selanjutnya. Udah oke? Kita masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu apa? Kalian tahu? Yang ada membaca buku malam tadi pasti dia tahu apa pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu enggak? Enggak ada? Berarti enggak ada membaca buku malam tadi? Aduh. Apa
prinsip berpikir komputasional. Tadi udah penjelasan sebelumnya. Ini adalah 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama kita lihat dulu decomposition atau dekomposisi. Apa itu dekomposisi, Dian? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Nah, contohnya nih, Dek. Umpamanya kamu mau bikin roti bakar. Apakah roti bakar itu langsung jadi dan bisa kamu makan tanpa ada prosesnya dulu? Tidak. Pasti ada prosesnya. Pasti ada alatnya yang disiapkan dan bahan-bahannya. Ya kan? Nah, ini adalah langkah demi langkah yang harus kita siapkan dalam pembuatan roti bakar. Apa, Zaira, bahan-bahannya, Zaira? Langkah-langkahnya. Siapkan bahan. Siapkan bahan.
memahami, ya kan? Nah, lanjut yang ketiga ini baru nanti masih contoh abstraksi. Berarti contoh abstraksinya ada 4, yaitu tebak angka atau melatih pola, lalu mengikat gigi. Ya, kita lihat yang ketiga, tebak angka atau melatih pola. Pola 2, angka 2, 4, 5, 8. Berapa lagi angka berikutnya? 10. Lalu berapa lagi? 11. Lalu berapa lagi sih Pak? 14. Berapa lagi Zairat? 16. Ya, inilah yang disebut dengan pola apa nih tadi? Pola angka. Lalu yang keempat, abstraksinya ada yang keempat yaitu menyikat gigi. Kamu diminta untuk menyusun langkah pertama dengan benar di saat menyikat gigi. Anak-anak ibu ada menyikat gigi? Menyikat gigi berapa kali dalam sehari? 3. Pagi, siang, malam. Atau pagi, sore, malam. Pagi bangun tidur mau ke sekolah, nanti mandi sore gosok gigi lagi, lalu nanti setelah makan malam atau mau tidur gosok gigi lagi. Ya kan? 3 kali sehari. Oke. Nah, sekarang kamu diminta untuk menyusun langkah yang benar yang pertama kali kamu lakukan di saat kamu menggosok gigi. Yang mana yang benarnya? Siapa yang mana bisa maju ke depan? Aska, silakan. Sini aja loh. Aska tadi, tepuk tangan untuk Aska dulu. Kasih aplaus untuk Aska sekali lagi. Nah, ini tadi si Aska sudah menyusun langkah kegiatan menyikat gigi yang benar. Nah, nih yang pertama ada dia si Aska menulis dari E langsung kedua A, ketiga C, keempat B, kelima D. Betul enggak? Benar enggak? Langkah-langkahnya dalam menyikat gigi? Benar? Nah, yang pertama kita
latihan nanti udah bisa mengerjakannya. Sudah. Ya. Nah, ini tadi ada tebak angka, mandikan gigi, pola apa lagi? Tebak profesi, tebak tempat. Ini termasuk apa tadi? Termasuk apa? Prinsip berpikir Prinsip komputasional. atau up apa? Abstraksi. Ya. Yang keempat, algorithmic thinking atau berpikiran algoritmik. Apa berpikir algoritmik itu, Amabel? Cara berpikir langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan urutan yang teratur, logis, dan efisien. Nah, contohnya ini. Ini contohnya. Ini contohnya. Apa contohnya? Pertama kali kalian mau berangkat ke sekolah, apa saja yang kamu siapkan? Apa langkahnya yang pertama? Berdasarkan buku pelajaran sesuai jadwal. Bagus dia. Kalau apa lagi? Siapkan alat tulis. Bagus, apa lagi? Mendengar dan bentuk hidup. Lalu? Lalu? Siap berangkat ke sekolah. Siapa yang tadi pagi ada bersalaman sama orang tuanya pas mau berangkat ke sekolah? Mental kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Berarti semuanya ada bersalaman dan berpamitan sama orang tuanya mau berangkat ke sekolah tadi ya. Nah, itu dia. Yang pertama contohnya urutan biasa yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama masukkan buku pelajaran sesuai jadwal hari ini. Ya, hari Kamis umpamanya kita belajar coding. Lalu yang kedua matematika. Ketiga apa lagi? Bahasa Indonesia. Dan BS. Ya. Nah, yang kedua silakan alat tulis. Jangan sampai alat tulisnya ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan nggak bisa menulis nanti, ya kan? Lalu yang ketiga, masukkan bekal dan botol minum. Dah.
dibagi. 4 lagi 2 berapa? 2. Berarti ada dapat 2 potong per orang. Nah, jadi setiap teman dapat 2 buah kue. Nah, kesimpulannya di sini adalah apa kesimpulannya sih, Pak? Nah, itu dia. Kamu belajar berpikir sistematis dalam membagi suatu secara adil. Contohnya di kelas ini, si Aska punya permen 5, ya kan? Permen 5. Nanti temannya juga 5, ya. Aska punya permen 5. Temannya ada 5. Apakah Aska memakan permen itu sendiri? Tanpa memberi kepada teman-temannya? Tidak. Apa yang akan Aska lakukan? Membagi permen yang 5 buah tadi ke teman-temannya yang ada 5 orang tadi. Berapa Aska kasih sama teman-temannya? 1 per orang. Ya, kalau temannya 5, permennya 5. Kalau per orangnya dibagi Aska 2, yang satunya lagi dapat berapa? 1. Berarti kamu udah paham ya? Bisa ya? Bisa. Berarti Aska udah adil atau belum? Adil. Ya, itu dia. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke tugas kelompok lagi. Tugas kelompoknya yaitu kita karena materi kita berpikir secara komputasional. Nah, tugas kelompoknya yaitu mari berpikir seperti komputer. Ya kan? Komputer tuh hebat gak sih? Hebat. Pintar gak sih komputer tuh? HP juga pintar. Ya kan? Contohnya saja kamu minta carikan tugas ini langsung dapat. Langsung dicarikan.